Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fatahu ya alim, amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita, orang tua kita, panutan kita, da'inya Betawi, yaitu Buya Kiai Haji Munawir Asli beserta istri dan keluarga besarnya. Kita doain mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, selalu diberkahi oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dijaga zahir batinnya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Salah satu kawan saya, sahabat saya, sama-sama alumni Mabes Polri, pesantren Bareskrim Polri, yaitu Al-Ustaz Maman Abdurrahman Maman Suryadi. Ustaz Maman Suryadi, cuman bedanya beliau 8 bulan, saya hampir setahun, cuman sama-sama alumni. Alhamdulillah, berarti pengen masuk juga. Mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah Majelis Taklim Al-Munawwir pimpinan Kiai Haji Munawir Asli. Meskipun hujan deras, tapi tetap ada jamaah yang hadir. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Dan saat ini hujan turun, mudah-mudahan doa diijabah, imam besar kita cepat bebas, ulama-ulama kita bebas, aktivis kita yang istiqamah bebas, dan perjuangan dimenangkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Hadirin ahibahil kiram, malam ini karena temanya pengajian, saya dapat kirimannya dari Kiai Munawir. Maka saya biasanya kalau temanya pengajian saya pakai slide, ittibaan dan tafa'ulan. Saya ngikutin guru saya, orang tua saya, Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Nah biasanya pakai PowerPoint, cuman saya lupa pesen nama beliau, proyektor sama kabelnya. Nah, tapi nggak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan. Nah, meskipun nggak ada PowerPoint, nggak nampak proyektor di depan kita, nggak nampak materi di depan kita, insya Allah mudah-mudahan Allah bukakan pintu pemahaman kepada kita semua. Amin ya rabbal. Nah, begitu juga kita sambut guru kita Kiai Haji Syurahbil Mahfud Asirun yang mau kemari malu-malu sampai pengantin baru. Jangan-jangan baru kawin lagi nih malu-malu nih. Maka insya Allah setia Kiai Munawir. Nah, tadi bicara soal gelar Singa Podium Betawi yang disampaikan oleh guru kita Kiai Munawir, yang diberikan oleh Kiai Munahar Mukhtar, Ketua Umum DKI, Ketua Umum MUI DKI, begitu juga Tuhab yang diketuai oleh Kiai Haji Lutfi Zawawi. Itu husnudzannya beliau saja. Al-Fakir seujung kuku juga nggak pantas. Yang musinya asal Podium Betawi itu Kiai Munawir, ada Kiai Mahfud Asirun. Ada banyak ulama-ulama Betawi yang jauh keikhlasannya lebih di atas saya, jauh ilmunya di atas saya, jauh retorika penyampaian pengalaman dalam dakwahnya di atas saya.
Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan Kiai Munahar dan Fuhab mudah-mudahan jadi doa supaya saya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kiram, insyaallah kajian kita pada malam hari ini insyaallah nanti materinya dalam bentuk PDF saya kirim menyusul. Nah, karena kalau yang sudah ngaji boleh dikasih PDF-nya. Ini materi disusun oleh Imam Besar dengan sedikit modifikasi dari saya karena saya diizinkan oleh beliau untuk memodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Insya Allah materi kajian kita pada malam hari ini, akhlak lebih tinggi dari hukum. Coba semuanya saya dengar yang kompak. Materi malam hari ini, akhlak lebih tinggi dari hukum. Maksudnya apa, Beb? Apa bisa kita membatalkan hukum dengan alasan akhlak? Apa bisa kita menggugurkan hukum syariat dengan alasan akhlak? Apakah kalau akhlak berbenturan dengan hukum maka hukum digugurkan, akhlak didahulukan? Nanti kita akan bahas. Makanya jangan setengah-setengah hadirnya, sampai tuntas biar tidak salah paham. Insya Allah. Sudah bicara soal akhlak, ahiba'il kiram, Allah subhanahu wa ta'ala memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak hal yang positif tentang Nabi ini al-insanul kamil khalqan wa khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-insanul kamil. Rasulullah itu manusia yang sempurna, khalqan wa khuluqan, baik rupanya, jasadnya, mulai dari nasabnya, wajahnya, hidungnya, matanya, keringetnya, segala hal yang berkaitan dengan fisik Nabi adalah yang paling sempurna di antara manusia. Alhamdulillah. Wa khuluqa, Rasulullah juga sempurna akhlaknya, dan segala hal yang berkaitan dengan Nabi itu istimewa. Belum lagi kepemimpinannya, belum karismanya, belum lagi segala hal yang berkaitan dengan Nabi. Tak bisa kita sebutkan satu persatu. Tapi dalam Al-Quran yang paling menonjol, yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Nabi yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain-lain juga ada disebut oleh Allah, tapi yang paling sharih sampai ada takkidnya 2 kali. Kalau kita belajar ilmu nahwu, lam muzahlaqah, nah itu urusannya Ustaz Surahbil itu. Lamnya lam muzahlaqah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau di sini siapa maksudnya? Baginda Nabi besar Muhammad. Ini hujan sholawatnya kok kendor nih. Katanya jamaah Al-Munawwir doyan sholawat, betul? Engkau siapa di sini? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka, dan sungguh engkau wahai Muhammad, la'ala, benar-benar, ala khuluqin azim, benar-benar akhlakmu agung. Yang ngomong siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling disorot oleh Allah, yang paling dipuji dari Nabi, akhlaknya. Makanya sampai ulama mengatakan ala kullu madhin fil nabiy muqassara wa in ahsana al-madha fihi wa aktsara, sampai akhir abiyat. Aku melihat semua orang yang muji Nabi ini muqassir, nggak maksimal dalam muji Nabi. Walaupun dia panjang lebar, walaupun dia hebat dalam menata syairnya, dalam menata pujiannya, nasarnya, walaupun hebat, tapi muqassir. Dia nggak betul-betul maksimal dalam muji Nabi. Kenapa? Karena yang muji oleh Allah subhanahu.
Kalau Allah udah puji, apa masih butuh pujian dari makhluk? Apa masih butuh pujian dari makhluk? Enggak, saudara. Makanya ulama-ulama itu mengatakan kalau mereka muji Nabi di kita nih, di majelis kita muji Rasulullah, di maulid kita muji Rasulullah, di berbagai munasabat, berbagai momen kita muji Rasulullah. Kata ulama apa? Ma madahtu qasid Muhammadan bi qasidati, walakin madahtu qasidati bi Muhammad. Aku ini enggak memuji Rasulullah dengan untaian syairku, enggak. Siapa aku muji Rasulullah? Rasulullah yang muji udah Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin madahtu qasidati bi Muhammad. Tapi qasidahku yang menjadi terhias dan indah jangan disebutkan di dalamnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi ini saudara, jadi yang paling Allah sorot dari Nabi adalah akhlak. Yang dipuji oleh Allah tentang Nabi adalah akhlak. Alhamdulillah. Nggak sampai di situ saudara. Bahkan bicara soal akhlak, ini visi misi kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau bicara sekolah, mau tahu sekolah ini arahnya kemana, lihat visi misinya, betul? Bicara kampus, bagaimana ini kampus arahnya kemana, lihat visi misinya. Bicara organisasi, mau lihat arahnya kemana, lihat visi misi ini target hal yang paling mendasar di dalam sebuah program paling mendasar. Kalau SD Islami, visi misinya apa? Yang berkaitan dengan mendidik anak dengan adab Islam. SMP Islami terus, kalau kita masuk ke kantor ada tulisan visi misi, dalam bahasa Arabnya al-hadfu wal ghayah, visi dan misi. Itu paling mungkin. Nah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar untuk kita melebihi diutusnya baginda Nabi besar Muhammad. Apa visi misi diutusnya Nabi? Visi misi diutusnya Rasulullah apa? Rasulullah nyatakan sini dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, aku diutus bukan buat apa-apa. Yang utama, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kira-kira jelas ya? Akhlak dijadikan visi misi terhadap pengutusan Nabi. Kalau begitu akhlak penting atau tidak? Urgen atau tidak? Urgen, saudara. Apa yang jadi misi sama Nabi? Wah, kita kalau mau bicara akhlak tentang Nabi, wah nggak kelar-kelar, begitu banyak hadisnya. Sedikit aja saya kutip nih hadis tentang Nabi, tentang akhlak. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan husnul khuluq nisfuddin. Akhlak yang baik adalah setengah daripada agama. Berarti orang kalau akhlaknya buruk, berapa bagian dari agamanya hilang? Setengah. Itu yang lain sisanya setengah. Setengahnya lagi apa? Akhlak. Ini kalau ada orang biar kata ahli ibadah, jidatnya itu memperontok lagi saudara. Masya Allah, kalau ngomong hadis sunnah Quran, tapi kalau ketemu muslim gara-gara beda aliran doang, apa ditembetut mulu, udah dianggap kayak orang kafir, ditemberutin mulu saudara. Yang model begitu ada apa kagak? Jawab yang apa ada apa kagak? Cuma gara-gara beda urusan furu'iyah, gara-gara dia anggap tahlil kagak boleh, kita tahlilan. Dia nganggap maulid kagak boleh, kita maulidan. Nah, dia nganggap bermadhab nggak boleh, kita bermadhab. Gara-gara urusan begitu dicemberutin, ada apa kagak? Ya bang ngomong ada apa kagak? Biar kata lu jungkir balik lagi beribadah, tapi kagak ada akhlak sesama muslim. Tabassum kali wajhaki sedekah, itu akhlak basic tuh, akhlak dasar. Kau senyum di wajah muslim itu sedekah. Lu jungkir balik lagi loh. Haji menjungkir balik, tapi sama muslim cemberut mulu.
berarti setengah imannya dong. Nggak ngefek tuh, nggak ada. Kira-kira jelas atau tidak? Nggak sempurna, kesempurnaan dari setengah imannya hilang, saudara. Saya nggak bahas masalah apakah akhlak itu syarat iman atau nggak, itu bahasa tauhid nanti. Iman itu terdiri dari apa, plastik, wah itu bahasan sendiri nanti. Saya cuma bicara bagaimana sampai Nabi dalam Musnad Firdaus, kemudian tarikh Baghdad, Al-Fatihah Nabi saya mengatakan setengah iman itu akhlak. Akhlak ente jelek, nandain iman ente jelek. Jangan sepakat kira-kira. Ibu yang di belakang diem baik. Bu, jangan sepakat Bu. Alhamdulillah. Akmalul mu'minina imanan. Kaum mahat di dalam semua. Ibu-ibu di dalam semua, mudah-mudahan berkah semua insyaallah ibu. Amin ya rabbal alamin. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Masyaallah. Dalam hadis Tirmidzi, Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bisa dibaca Tirmidzi, bisa dibaca Tirmidzi, bisa dibaca Tarmadi, bisa dibaca 3 bacaan. Yang nggak bisa Tirmidzi, nah itu salah tuh Tirmidzi. Kalau mau awalnya dhammah, habis itu dhammah juga Tirmidzi atau Tirmidzi atau Tarmadi. Hadis Sahih Tirmidzi. Begitu juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Apa kata Nabi? Tolak ukur kesempurnaan iman, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna akhlak. Jelas atau tidak? Berarti semakin bobrok akhlak seseorang, semakin bobrok imannya. Makanya itu tuh mesti periksa tuh, ngabinya tauhid mulu, ngabinya keesaan Allah mulu, tapi nggak negur tetangga. Nah, tapi sama tetangga berantem, sama sesama muslim jotos-jotosan. Padahal nak punya tauhid mulu, mengesahkan tauhid. Padahal Nabi bilang makin sempurna iman, makin sempurna akhlak. Berarti ada yang masalah nggak itu dengan iman itu? Ada masalah, saudara. Jelas atau tidak? Itu aja itu sudah menandakan, itu salah satu tanda korinah, satu tanda, saudara. Nggak sampai di situ. Al-Imam Al-Hakim menyebutkan dalam Mustadraknya, begitu juga Tabrani dalam Mu'jamnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, su'ul khuluqi yufsidul amal kama yufsidul khalul asal. Ya, perhatiin baik-baik nih, Nabi ngasih perumpamaan luar biasa. Bu, jawab yang kompak Bu. Kalau kita bikin sirup rasanya apa? Manis. Sirup rasanya manis. Kemudian cuka rasanya apa Bu? Asam. Sirup manis enak dicampur cuka, ngaco apa kagak? Ngaco. Rasanya jadi apa? Nano. Jelas atau tidak? Nah Nabi bilang tuh begitu tuh, kurang lebih